Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasya Julisar Ahmad Haito Arau dengan NIM 2021-748. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang KBD 1, di mana topiknya yaitu tentang latihan beban. Nah, terdapat kasus yaitu Jeremy, yang merupakan seorang laki-laki berumur 22 tahun, yang merupakan seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain biceps curl, leg press, dan beberapa variasi sit-ups. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Demikian juga perutnya terbentuk six-pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya yaitu Cindy, yang merupakan seorang wanita berusia 18 tahun. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot dan perutnya. Masih tampak gemuk, dan setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan. Dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Baik, ini merupakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di KBD 1 yang akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama yaitu jelaskan struktur anatomi dan histologi otot. Baik, untuk struktur otot superior sendiri, terdapat ekstremitas atas, di mana ekstremitas atas terdiri dari lengan atas dan juga lengan bawah. Baik, untuk lengan atas sendiri, untuk tampak anterior atau dari depan, bisa dilihat yaitu terdapat musculus deltoideus, dan juga ada musculus pectoralis major pada bagian dada, lalu terdapat musculus bicep brachiae, dan juga terdapat musculus brachialis. Dan juga untuk lengan atas pada bagian posterior, terlihat musculus trapezius, terlihat juga musculus deltoideus, dan juga terdapat musculus teres major bagian punggung, dan juga terdapat musculus tricep brachii, yaitu terdapat caput longum dan juga caput mediale. Baik, dan juga terdapat caput lateralis. Lalu untuk lengan bawah sendiri, pada anterior dapat terlihat musculus flexocarpi radialis, lalu terdapat musculus brachioradialis, dan juga terdapat musculus flexor carpi ulnaris. Lalu pada bagian posterior, jika pada anterior terlihat musculus flexor, maka pada posterior yang terlihat adalah musculus extensor, di mana itu mencakup musculus extensor carpi radialis longus, lalu ada musculus extensor digitorum, musculus carpi ulnaris, musculus extensor carpi ulnaris, terdapat musculus extensor carpi ulnaris, extensor digiti minimi, dan juga terdapat musculus abductor pollicis longus. Selanjutnya, pada bagian posterior terdapat juga musculus teres minor dan juga musculus teres major. Baik, selanjutnya yaitu pada otot-otot yang berada pada regio manus atau telapak dan juga jari-jari tangan. Baik, di sini bisa dilihat yaitu dapat
musculus extensor digitorum, lalu terdapat ya, pada bagian posterior ya, bisa dilihat musculus extensor digitorum, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus. Lalu dapat juga musculus extensor digiti minimi juga. Selanjutnya pada bagian anterior bisa terlihat yaitu musculus palmaris longus dan juga ada musculus palmaris brevis. Lalu ada pun musculus abductor pollicis brevis dan juga musculus flexor pollicis brevis. Ada juga musculus abductor digiti minimi. Yaitu pada bagian abdomen dan juga pada bagian punggung. Pada bagian punggung atau tampak posterior terlihat yaitu musculus trapezius, di mana musculus trapezius itu terbagi menjadi 3, yaitu pars descendens, pars transversa, dan juga pars ascendens. Lalu terdapat juga musculus teres mayor, musculus infraspinatus, musculus rhomboideus mayor, lalu ada pun musculus latissimus dorsi. Selanjutnya yaitu pada bagian anterior atau abdomen dapat terlihat musculus pectoralis major, ini pectoralis major, lalu terdapat di bawah musculus pectoralis major terdapat musculus serratus anterior, lalu terdapat juga musculus obliquus externus abdominis. Baik, selanjutnya adapun musculi sternocleidomastoidea pada bagian sini. Lalu adapun musculus subclavius, ada musculus pectoralis minor, dan juga ada musculus serratus anterior yang terlihat seperti bergerigi. Lalu pada abdomen terdapat musculus rectus abdominis dan juga ada musculus obliquus externus abdominis dan juga musculus internus abdominis. Baik, untuk struktur otot inferior atau pada ekstremitas bawah, untuk tampak depannya, ya untuk tampak depan pada lengan, pada bagian paha dan juga pada bagian tibia, itu terlihat musculus quadriceps femoris, di mana musculus quadriceps femoris ini dibagi yaitu menjadi musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, musculus vastus medialis. Lalu terdapat musculus gracilis, ada musculus sartorius juga. Lalu terdapat musculus abductor longus. Selanjutnya terdapat musculus tibialis anterior dan juga extensor digitorum longus. Pada tampak posterior atau belakang terlihat musculus gluteus medius, musculus gluteus maximus, di mana musculus gluteus maximus ini merupakan muskulus terbesar pada manusia atau otot terbesar yang ada pada tubuh manusia. Selanjutnya ada otot-otot hamstring yaitu musculus semitendinosus, musculus biceps femoris, dan musculus semimembranosus. Lalu terdapat musculus gastrocnemius dan juga musculus soleus. Dan
Adapun tendon calcaneus atau Achilles yang merupakan tendon terbesar di tubuh manusia. Baik, selanjutnya pada bagian regio kaki atau jari-jari kaki itu dapat terlihat musculus extensor digitorum longus, terus lalu terdapat musculus fibularis brevis, musculus fibularis tertius, lalu ada musculus extensor digitorum longus, dan juga ada musculus extensor hallucis longus. Baik, untuk fungsi-fungsi jaringan otot sendiri, itu yang pertama untuk pergerakan, yaitu untuk pergerakan. Selanjutnya yaitu untuk stabilitas posisi tubuh, di mana yang berarti itu untuk mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Dan selanjutnya yaitu untuk termogenesis, di mana termogenesis ini adalah proses produksi panas yang diperkirakan 85% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada histologi otot rangka. Sebelumnya tipe jaringan otot sendiri itu terdapat 3, yaitu yang pertama ada jaringan otot rangka, lalu ada jaringan otot jantung, dan juga jaringan otot polos. Untuk histologi otot rangka, 3 komponen dasar yang menyusun otot rangka yaitu ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga sistem membran. Nah, komponen jaringan ikat terdiri dari fascia superficialis yang merupakan selaput jaringan ikat kuat yang membungkus otot, lalu fascia profunda yang merupakan selaput jaringan ikat yang membungkus berkas-berkas otot, lalu adapun epimysium, di mana epimysium ini merupakan lapisan jaringan ikat irregular padat, lalu ada perimysium yang merupakan jaringan ikat irregular yang lebih tipis dan kurang padat, dan adapun endomysium yang merupakan lapisan jaringan retikular. Nah, seluruh komponen jaringan ikat inilah yang nanti akan membungkus otot rangka. Kemudian dari komponen jaringan ikat akan terdapat juga itu fasciculus, di mana fasciculus ini merupakan berkas-berkas serat otot yang lebih kecil, dan setiap fasciculus itu dibungkus oleh perimysium. Di semua selubung jaringan ikat terdapat pembuluh darah kapiler ini, terus ada vena, dan juga ada saraf. Nah, ada juga terdapat motor neuron. Nah, kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron, di mana motor neuron ini merupakan akson sel syaraf yang berhubungan dengan sel otot. Nah, kemudian ada sarkolema. Nah, sarkolema ini merupakan membran sel yang mengelilingi sitoplasma otot. Sitoplasma sel-sel otot. Lalu retikulum, adapun retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma adalah jenis khusus dari retikulum endoplasma halus yang ditemukan pada sel otot. Nah, ada juga miofibril. Miofibril ini terdiri dari banyak miofilamen yang terbentuk dari protein kontraktil halus aktin dan protein tebal miosin. Nah, serat otot rangka ini merupakan sel yang berinti banyak. Ini nukleusnya. Ya. Lalu berbentuk nukleus atau inti selnya ini
itu berbentuk silindris dan panjang dan terletak di tepi sel. Nah, di serat otot rangka ada terdapat nukleus, lalu terdapat juga mitokondria, adapun sarkolema, miofibril, filamen tebal, dan juga ada filamen tipis. Lalu ada retikulum sarkoplasma, tubulus transversus, yang merupakan invaginasi dari membran eksternal sel otot rangka dan jantung, yang kaya akan saluran ion yang penting untuk perpasangan eksitasi dan juga kontraksi. Di sarkoplasma otot, ya, pada sarkoplasma otot rangka, susunan filamen aktin dan miosin sangat teratur dan membentuk pola serang lintang, atau yang biasa disebut dengan pita I yang lebih terang daripada pita A yang lebih gelap. Selanjutnya adalah struktur histologi otot polos. Otot polos ini tersebar luas di tubuh dan terutama ditemukan di lapisan organ visceral berongga, jantung, berongga yaitu pada jantung, paru-paru, gaster, hepar, usus besar, usus halus, dan lain-lain. Dan juga terdapat pada pembuluh darah, di dermis kulit, dan juga otot polos terlihat sebagai garis kecil yang terhubung dengan folikel rambut. Nah, otot polos itu seratnya memanjang dengan berkas-berkas yang langsing berbentuk fusiform. Nah, fusiform memiliki nukleus tunggal yang berada di tengah. Masing-masing serat otot polos juga mengandung filamen aktin dan miosin. Nah, terdapat juga badan padat yang melekat pada sisi sitoplasma. Ini sitoplasma, membran sel, terdapat kaveole yang berfungsi sebagai tubulus T dan sitoskeleton yang merupakan kerangka sel. Selanjutnya yaitu struktur histologi otot jantung. Pada otot jantung, seratnya juga berbentuk silindris. Lalu memperlihatkan serang lintang yaitu pita A, pita I, dan garis Z. Dan juga unit-unit sarkomer sama seperti otot rangka. Tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu otot jantung dibentuk dengan penyatuan sel dari ujung-ujung melalui taut yang dinamai diskus intercalaris. Diskus intercalaris ini merupakan tempat perlekatan khusus yang melintasi sel jantung secara bertahap pada interval yang tidak teratur. Sel otot jantung bercabang-cabang dan berhubungan pada diskus intercalaris. Nah, diskus intercalaris juga berfungsi sebagai tempat perlekatan kuat antar sel, meneruskan tarikan antar sel, dan komunikasi listrik antar sel yang berdekatan. Baik, nukleus berjumlah 1-2 terletak di sentral, dan ukurannya lebih pendek daripada di otot rangka. Nah, tubulus transversusnya ini pada jantung itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Nah, taut celah atau gap junction yang berfungsi sebagai tempat pertukaran ion saat ada impuls yang lewat. Baik, selanjutnya yaitu otot-otot apa saja yang terlibat dalam biceps curl, leg press, dan sit up. Nah, peranan sebelum memasuki pada pembahasan inti dari soalnya, sebelumnya kita harus tahu dulu peranan otot rangka, di mana
eh, ada agonis otot atau otot agonis yang menghasilkan gerak yang dikehendaki. Lalu ada otot antagonis yang bekerja berlawanan dengan agonis, dan adapun otot stabilizer, di mana stabilizer itu bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen berdekatan dapat terjadi. Baik, pada biceps curl itu biceps curl sendiri itu merupakan latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu biceps dan juga triceps. Nah, kedua otot ini tuh melekat pada tulang lengan atas, lengan atas yaitu humerus. Baik, pada biceps curl ini otot-otot yang ber, ya, yang ber, yang bekerja pada biceps curl ini ada uh, yaitu biceps sendiri dan juga ada triceps. Nah, saat melakukan gerakan biceps curl, nanti biceps akan berkontraksi, namun triceps nanti akan relaksasi. Nah, sebaliknya jika biceps relaksasi, maka akan triceps nanti akan berkontraksi. Selanjutnya yaitu leg press. Leg press merupakan suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Nah, otot paha depan quadriceps dan paha belakang hamstring, paha belakang ya atau hamstrings dan juga gluteus maksimum serta otot-otot betis yang akan bekerja pada leg press ini. Baik, ini merupakan alat leg press dan juga otot-otot yang bekerja yaitu ada rectus femoris, vastus medialis, musculus vastus lateralis yang merupakan musculus quadriceps femoris, lalu otot-otot hamstring yaitu biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus. Selanjutnya ada sit-ups. Nah, sit-up sendiri itu merupakan latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Nah, keduanya itu bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Nah, latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dari latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot-otot abdomen. Nah, ini merupakan gambaran dari sit up, di mana bisa kita lihat saat sit up otot-otot yang bekerja yang bekerja itu terdapat pectoralis mayor, lalu ada serratus anterior, ada kalau pada posterior ada latissimus dorsi, lalu ada musculus external obliquus external abdominis, lalu ada abdominus rectus. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme kerja dari kontraksi otot. Nah, kira-kira 40% dari seluruh tubuh itu terdiri atas otot rangka, dan mungkin 10% lainnya itu berupa otot polos dan juga otot jantung. Nah, beberapa prinsip dasar yang sama mengenai kontraksi dapat diterapkan pada ketiga jenis otot yang berbeda ini. Nah, mekanisme kerja kontraksi otot. Yang pertama yaitu nanti akan terdapat sebuah potensial aksi yang tiba di tombol terminal neuromuscular junction, yang nanti dia akan merangsang pelepasan dari asetilkolin, neurotransmitter asetilkolin yang nanti berdifusi menembus celah otot dan memicu potensial aksi di serat otot. Nah, potensial aksi ini akan berpindah menembus membran permukaan dan ke dalam bagian serat otot melalui tubulus T.
yang potensial aksi ini yang lewat melalui tubuh ST ini akan memicu pelepasan dari kalsium dari retikulum sarkoplasma ke dalam sitosol. Nah, setelah kalsium dari retikulum sarkoplasma itu terlepas, maka kalsium-kalsium tersebut nanti akan berikatan dengan troponin pada filamen tipis. Nah, pengikatan ya, kalsium ke troponin ini menyebabkan troponin berubah bentuk secara fisik, memindahkannya dan menjauhkan dari posisi menghambatnya. Ini nanti akan membuka tempat ikatan pada aktin untuk jembatan silang atau cross bridge myosin. Nah, jembatan silang myosin yang melekat pada aktin di tempat ikatan yang terpanjang, lalu pengikatan ini nanti akan memicu jembatan silang menekuk dan mendorong filamen tipis dan filamen tebal ke arah pusat sarkomer. Nah, kayuhan kuat ini atau disebut dengan power stroke itu ditangani oleh energi yang disediakan oleh ATP. Nah, setelah kayuhan kuat, jembatan silang terlepas dari aktin. Nah, jika kalsium masih ada, siklus kembali ke tahap ke-5. Nah, jika sudah tidak ada, maka dia akan berhenti dan kalsium akan diambil alih oleh retikulum sarkoplasma dengan tidak adanya kalsium lagi pada troponin dan tropomyosin bergerak kembali ke posisi awalnya, yaitu relaksasi dan menghambat tempat ikatan jembatan silang atau cross bridge myosin pada aktin, kontraksi bertahan dan filamen tipis secara pasif bergeser kembali ke posisi relaksasi awal. Selanjutnya yaitu bagaimana mekanika kerja otot tersebut. Otot apa yang menjadi otot penggerak utama, otot stabilizer atau penyokong, dan juga otot antagonis. Baik, pada biceps curl sendiri, latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu biceps dan juga triceps. Nah, kelompok otot yang digunakan untuk melakukan biceps curl yaitu biceps yang dibantu oleh otot bahu dan punggung untuk menjaga agar lengan atas tetap berada di samping tubuh dan tidak bergerak. Lalu yang mana otot perut dan otot punggung juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan atau stabilizer pada saat melakukan biceps curl. Nah, ini merupakan mekanismenya. Nah, pada isometric contraction atau kontraksi isometrik, konsepnya itu adalah otot tidak memendek ataupun memanjang. Otot hanya menegang karena mengangkat beban pada pergerakan tetap, tapi tidak bergerak. Nah, untuk isotonic concentric contraction dan juga eccentric contraction, nah nanti otot akan memanjang dan memendek pada suatu pergerakan yang timbul saat mengangkat benda. Nah, kalau untuk konsentrik sendiri, itu otot akan memendek. Otot akan memendek dan juga mengalami kontraksi atau agonis. Nah, sedangkan pada eksentrik, itu dia akan memanjang, otot akan memanjang atau akan menjadi stabilizer atau antagonis. Ini merupakan contoh otot antagonis. Nah, pada biceps curl, otot yang bekerja dan mengalami kontraksi biceps memendek jika kita mengangkat beban ke atas dan bawah. Sedangkan otot triceps
isometrik karena mengalami tegangan dan tidak berubah. Nah, penggerak utama dari biceps curl adalah biceps, dan juga untuk otot stabilizer atau penyokongnya sendiri yaitu ada forearm flexor. Selanjutnya itu pada leg press. Nah, leg press sendiri itu merupakan suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Nah, latihan yang melatih otot quadriceps femoris atau paha dan hamstring secara bersamaan. Selanjutnya, leg press itu digunakan untuk mengevaluasi kekuatan tubuh bagian bawah, yaitu sendi lutut, pinggul, dan ekstensor atau pergelangan kaki. Nah, untuk mekanisme kerja pada otot leg press, nanti otot yang mengalami kontraksi dalam latihan ini, jika kita mendorong lebih tinggi, maka yang berkontraksi yaitu hamstring dan gluteus maximus. Nah, tetapi jika kita kembali ke posisi semula, atau rendah, nanti energi teraktivasi pada quadriceps muscles dan hamstrings. Nah, penggerak utamanya, untuk otot penggerak utama pada leg press ini adalah quadriceps femoris, dan juga gluteus maximus, dan juga untuk stabilizer-nya, yaitu gastrocnemius, musculus gastrocnemius, dan juga biceps femoris. Selanjutnya yaitu sit-ups. Nah, sit-up sendiri merupakan latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Keduanya itu bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Nah, melatih sit-up ini untuk melatih otot perut dan pinggul. Latihan ini juga melatih otot pinggang bagian bawah dan leher. Nah, mekanismenya untuk kerja otot pada sit-up, dalam latihan ini jika kita menekuk badan ke depan, maka abdominis rectus dan external obliquus itu melakukan dan menjadi otot antagonis atau eksentrik. Nah, untuk otot penggerak utamanya yaitu ada rectus abdominis ya, dan musculus external obliquus. Nah, selanjutnya untuk stabilizer-nya atau untuk penyokongnya yaitu ada quadriceps femoris, yaitu musculus rectus femoris, vastus lateralis, dan vastus medialis. Adapun musculus vastus intermedius yang berada di bawah musculus rectus femoris. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan. Baik, yang pertama itu ada latihan beban, yaitu pelatihan beban. Ini bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi, maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Faktor yang menyebabkan otot bertambah besar yaitu ada tentunya yang pertama yaitu volume latihannya, lalu intensitas latihan, lalu repetisi atau pengulangan, lalu ada set. Nah, lalu istirahat antar set dan juga asupan makanan yang kita makan atau konsumsi. Hipertrofi. Nah, hipertrofi itu merupakan reaksi terhadap rangsangan dalam latihan beban, dan juga diperlukan rangsangan awal dalam bentuk serangkaian daya yang besar. Nah, untuk mekanismenya sendiri, kontraksi otot dengan kekuatan maksimal, lalu filamen aktin dan miosin meningkat, lalu miofibril akan pecah dan meningkatkan miofibril, dan terjadilah hipertrofi otot. Nah, selanjutnya yaitu faktor
apa yang mempengaruhi besar dan bentuk otot, ditinjau dari strukturnya, materi pembentukan jaringan otot, dan dari jenis latihannya. Baik, untuk struktur otot, untuk struktur ototnya sebelumnya sudah saya jelaskan, terdapat jika dilihat secara mikroskopik, dapat terlihat em, epimisium, lalu terdapat juga perimisium, dan juga ada endomisium. Nah, lalu terdapat fasciculus, dan juga sarkolema, sarkoplasma, serat-serat otot, lalu ada miosin, dan juga aktin di filamen tipis. Nah, otot kan organ yang selnya mengalami pembelahan. Nah, sebelum saya juga sudah telah menjelaskan sebelumnya, terdapat 3 lapisan pada otot, yaitu epimisium, perimisium, dan juga endomisium. Nah, apabila muscle fiber mengalami kerusakan, akan digantikan dengan sel yang baru atau regenerasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bentuk otot, yang pertama yaitu ada karena faktor usia dan juga faktor nutrisi. Nah, untuk faktor usia, perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan itu pada awalnya itu sama. Namun kadar hormon testosteron atau hormon anabolik pada laki-laki itu meningkat setelah pubertas. Nah, ukuran otot yang besar akan meningkatkan kekuatan otot pada laki-laki. Nah, kekuatan otot itu mencapai puncaknya itu pada usia 20 tahun. Nah, untuk hormon anabolik ini atau testosteron ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh melalui injeksi anabolik steroid maupun obat. Nah, selanjutnya yaitu faktor nutrisi. Nah, untuk faktor nutrisi, makanan apa saja sih yang bagus untuk membentuk otot? Yang pertama yaitu daging sapi, lalu ada nasi coklat, lalu daging ayam, oatmeal, dan juga putih telur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bentuk otot dan juga jenis latihannya. Latihan beban kan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, transkripsi, dan perilaku sel satelit. Nah, protein kontraktil, aktin, dan miosin yang diaktifkan selama kontraksi kuat dari otot tersebut nanti akan menimbulkan pembesaran miofibril. Nah, jika miofibril membesar, maka organ otot pun akan membesar, yaitu dengan kata lain yaitu hipertrofi. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana proses metabolisme saat otot bekerja. Nah, metabolisme, apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme sendiri itu merupakan proses yang tentunya sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, ini terjadi reaksi yang simultan, juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Baik, saat melakukan kontraksi atau relaksasi, atau ya, saat terjadi kontraksi maupun relaksasi pada otot, itu proses tersebut memerlukan yang namanya ATP. Nah, kalau pada
kontraksi sendiri, ATP itu diperlukan untuk menjalankan kayuhan kuat atau power stroke, jembatan silang, sebelum siklus lainnya dimulai. Nah, jadi nanti ATP akan diuraikan oleh miosin ATPase. Lalu untuk saat relaksasi, ATP itu diperlukan untuk menjalankan pompa kalsium di retikulum sarkoplasma untuk memindahkan kalsium kembali ke dalam kantong lateral retikulum sarkoplasma. Nah, untuk ATP untuk melakukan hal-hal tersebut saat kontraksi maupun relaksasi, ATP di dihasilkan melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu dengan kreatin fosfat, di mana di sini merupakan sifatnya itu dapat dibalikan atau reversible, yaitu selama istirahat kreatin fosfat akan ditambahkan dengan ATP, lalu ia akan menjadi kreatin fosfat dan ADP, sedangkan saat kontraksi kreatin fosfat dan ADP di dalam otot ini akan berubah menjadi ATP dan juga kreatin. Nah, jika pada jalur pertama ini tidak dapat menunjang untuk mencukupi kebutuhan ATP selama melakukan kontraksi dan juga relaksasi, maka selanjutnya akan melalui jalur yang kedua, yaitu fosfolirasi oksidatif, di mana fosfolirasi oksidatif ini bahan utamanya adalah asam lemak dari darah dan juga glukosa. Nah, jadi lalu ini merupakan fosfolirasi oksidatif ini itu merupakan sumber utama yang terjadi ketika masih tersedia oksigen. Selanjutnya, jika fosfolirasi oksidatif ini tidak dapat menunjang kebutuhan ATP lagi, maka selanjutnya yaitu akan melalui jalur glikolisis, di mana glikolisis ini sumber utamanya ketika tidak tersedia O2. Jadi dalam glikolisis yaitu sumber utamanya tentu saja adalah glukosa. Nah, ini juga sifatnya itu dapat dibalikan atau reversible, di mana saat selama istirahat glukosa itu akan menjadi glikogen otot, sedangkan saat kontraksi glikogen pada otot itu akan berubah menjadi glukosa yang diperlukan untuk glikolisis dan berubah menjadi ATP. Nah, jadi untuk glikolisis sendiri itu bisa saja langsung tanpa menggunakan oksigen, dan juga bisa juga akan diteruskan ke jalur fosfolirasi oksidatif untuk menghasilkan ATP yang banyak. Nah, untuk menghasilkan ATP yang banyak. Namun itu terjadi jika sumber utamanya atau oksigen itu masih tersedia. Nah, jika sudah ATP sudah mulai berkurang, maka glikolisis ini akan menjadi pirufat. Nah, dan juga dia akan menjadi asam laktat, di mana asam laktat ini akan mengalir ke dalam darah, dan dia yang akan menimbulkan rasa nyeri. Baik, selanjutnya, hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender
dan bagaimana mekanismenya. Nah, terdapat perbedaan komposisi tubuh antara perempuan dan juga laki-laki sebelum usia pubertas dan pada usia pubertas. Perbedaan itu menjadi sangat besar di mana perempuan memiliki banyak deposit lemak, sedangkan pada laki-laki terbentuk lebih banyak jaringan otot. Bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Nah, laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Perbedaan ini disebabkan karena pada laki-laki ada pertambahan sekresi hormon testosteron, sedangkan pada perempuan sedikit hormon testosteronnya dan tidak sebanyak pada laki-laki. Nah, pengaruh testosteron. Nah, serat otot pria itu lebih tebal dan karenanya otot-otot mereka itu lebih besar dan kuat daripada otot wanita. Bahkan tanpa latihan beban, karena efek dari testosteron itu uh, karena efek testosteron suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Nah, testosteron itu nanti mendorong sintesis dan penyusunan miosin dan aktin. Nah, kenyataan ini mendorong sebagian atlet, baik pria maupun wanita, menggunakan secara berbahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atletik mereka. Nah, selanjutnya itu pengaruh androgen. Nah, androgen dipercayai berperan penting dalam melonjakkan pertumbuhan masa pubertas secara kuat dan merangsang sintesis protein di banyak organ. Nah, androgen merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat, dan menambah massa otot. Androgen paling paten, testosteron testis, menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek androgen dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaan growth hormone. Nah, androgen hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan jika tidak terdapat growth hormone, tetapi keberadaan growth hormone akan secara sinergistis meningkatkan pertumbuhan linear. Baik, ini merupakan mekanisme dari testosteron. Nah, ukuran sebenarnya otot dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob intensitas tinggi dan berdurasi singkat, misalnya angkat beban. Lalu pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah atau hipertrofi serat-serat glikolitik cepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Nah, sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen aktin dan miosin. Nah, stres mekanis yang ditimbulkan oleh latihan resistensi pada serat-serat otot memicu protein-protein penyalur sinyal yang mengaktifkan gen-gen yang mengarahkan sintesis lebih banyak protein kontraktil ini. Latihan beban yang intensif dapat meningkatkan ukuran otot 2 kali atau 3 kali lipat. Nah, otot-otot yang menonjol beradaptasi baik untuk aktivitas yang memerlukan kekuatan intensitas untuk waktu singkat, tetapi daya tahan tubuh tidak berubah. Selanjutnya, yaitu mengapa setelah lama tidak latihan, otot lengan dan perutnya itu berubah, bagaimana mekanisme perubahan tersebut. Nah, hal tersebut disebut juga dengan atrofi. Nah, atrofi otot yaitu penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Nah, penurunan ukuran sel disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan juga protein. Nah, pada kasusnya sendiri, itu setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya itu mulai mengeras dan membesar, perutnya terbentuk six pack. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan. Dan 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan sama sekali.
Nah, ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six pack di perutnya mulai menghilang. Baik, ini merupakan mekanismenya di mana reseptor reseptor glukokortikoid dan faktor transkripsi FOXO akan mengaktifkan gen MURF1 dan MAFBX. Lalu gen ini akan meningkatkan ekspresi protein MURF1 dan MAFBX, mendorong atrofi otot melalui mekanisme biokimia yang belum terdefinisi dengan baik. Nah, aktivitas faktor transkripsi FOXO dihambat oleh sinyalan insulin IGF-1 dan aktin dan glukokortikoid tingkat rendah. Pensinyalan insulin IGF-1 memiliki peran ganda, yaitu dapat menghambat atrofi otot melalui penghambatan faktor transkripsi FOXO dan merangsang sintesis protein dan hipertrofi otot rangka melalui dan mTOR C1. Baik, ini merupakan referensi-referensi yang digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, pertanyaan-pertanyaan pada KBD 1. Baik, mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurangnya dan lebihnya mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.